Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2B, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita baca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk kita belajar bersama Pak Nivo. Mari simak video berikut ini. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita belajar tentang membaca Al-Quran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami tina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang solih dan solihah, asyik bisa membaca Al-Quran. Apakah anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran? Sudah. Apakah anak-anak sudah lancar membaca Al-Quran? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Yang terpenting adalah anak-anak harus semangat, harus senang, harus asik untuk belajar Al-Quran. Dengan rasa senang itu tadi, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kepada anak-anak untuk belajar membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, usahakan setiap hari anak-anak itu membaca Al-Quran. Karena apa? Ketika anak-anak membaca Al-Quran, anak-anak lancar belajar Al-Quran, Allah akan sayang kepada anak-anak. Orang tua juga akan bangga melihat anaknya pintar membaca Al-Quran. Dan tentunya anak-anak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan yang belum bisa membaca Al-Quran? Maka tidak boleh patah semangat, harus tetap semangat mengaji jilid 1, jilid 2, jilid 3 dan seterusnya, tidak masalah. Itu juga bagian dari huruf-huruf yang akan tersusun di dalam Al-Quran. Ketika anak-anak mempunyai niat untuk mengaji, meskipun itu hanya jilid 1, jilid 2, Allah akan tetap memberikan pahala buat anak-anak semuanya. Yang penting anak-anak juga harus apa? Harus semangat. Semangat untuk bisa membaca Al-Quran. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang surat An-Nas. Apa anak-anak? Surat An-Nas, surat kedua dari Al-Quran. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita membaca surat An-Nas, kita bersama-sama tepuk surat An-Nas. Nanti diikuti ya. Kita bersama-sama tepuk surat An-Nas. Tepuk surat An-Nas. Nama surat An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan
di Mekah. Alhamdulillah, sudah semangat semua ya tepuk Anasnya. Di situ dijelaskan untuk surat An-Nas anak-anak merupakan surat yang kedua. Artinya apa? Artinya adalah manusia. Jumlah ayatnya ada berapa? Jumlah ayatnya ada 6. Diturunkan di mana? Diturunkan di kota Makkah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, selanjutnya mari kita bersama-sama membaca surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang soleh dan solehah, itu tadi surat An-Nas. Ada 6 ayat. Ayat yang pertama berbunyi Qul a'udzu birabbin nas. Ayat yang kedua Malikin nas. Ayat ketiga Ilahin nas. Ayat keempat min syarril waswasil khannas. Ayat kelima alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ayat terakhir minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah anak-anak bisa membaca surat An-Nas dengan lancar ataupun belum lancar, maka dari itu anak-anak bisa melanjutkan untuk menghafalkan surat An-Nas. Sangat mudah itu surat An-Nas ya. Apalagi anak-anak yang rajin membaca Al-Quran, rajin mengaji di TPQ, tentunya surat An-Nas itu surat yang mudah karena setiap hari mungkin dibaca terus. Anak-anakku yang soleh dan solehah, selanjutnya pesan yang ada di dalam surat An-Nas. Apa saja pesan yang ada di dalam surat An-Nas itu? Yang pertama, memerintahkan kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia, baik dari jin maupun dari manusia. Jadi sikap anak-anak ketika belajar surat An-Nas yang harus dikerjakan adalah selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa, dengan selalu berdoa kepada Allah dan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar selalu dijaga kesehatannya biar tidak sakit, kemudian dijaga tutur katanya biar tidak berbohong, ya kan? Itu semuanya memohonnya kepada Allah. Itulah pesan dari surat An-Nas, anak-anak. Apa? Pesan dari surat An-Nas tadi? Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam kejahatan atau hal yang buruk, baik yang datang dari jin maupun dari manusia. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak, juga bagi saya, dan kita semuanya mudah-mudahan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal
alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.